Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nini, IN 15123. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan terkait manajemen perubahan proses. Manajemen perubahan merupakan aspek dalam keberhasilan suatu organisasi menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah. Dalam era globalisasi dan teknologi yang berkembang, organisasi harus mampu beradaptasi dan bertransformasi agar tetap relevan dan kompetitif. Definisi perubahan proses. Manajemen perubahan proses adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam suatu proses. Perubahan ini bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari penyesuaian alur kerja, penggantian teknologi, hingga perubahan dalam budaya. Definisi manajemen perubahan menurut beberapa lain, yaitu menurut Kaufman dan Lutz tahun 2000. Manajemen perubahan adalah sebuah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk membantu baik individu, tim, maupun organisasi untuk transisi dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Minardi 2011, manajemen perubahan adalah upaya yang ditempuh manajer untuk memanajemen perubahan secara efektif, di mana diperlukan pemahaman tentang persoalan, motivasi, kepemimpinan, kelompok, konflik, dan komunikasi. Menurut Wibowo 2012, manajemen perubahan adalah proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses. Terakhir, menurut Neuheimer 2007, manajemen perubahan adalah proses, alat, dan teknik untuk mengatur proses perubahan pada sisi orang untuk mencapai hasil yang diperlukan dan untuk merealisasikan perubahan secara efektif melalui agen perubahan tim dan sistem yang selanjutnya, yaitu tahap-tahap manajemen perubahan. Antara lain yaitu dimulai dengan identifikasi perubahan, yaitu merupakan tahap identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Yang kedua yaitu tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnosis situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilih. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Yang ketiga yaitu implementasi perubahan. Pada tahap ini, implementasi perubahan di mana terjadi di proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap itu sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen perubahan. Menurut Kuswono, setidaknya terdapat 3 tujuan manajemen perubahan yang menjadi dasar dari perubahan di dalam organisasi
yang terjadi, yang diantaranya sebagai berikut. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya yaitu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal atau tuntutan masyarakat dan pelayanan publik yang terima perubahan teknologi dan peralatan, kebijakan baru dan lainnya. Tujuan selanjutnya yaitu untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat berdaya saing global. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas pegawai, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi organisasi. Selanjutnya yaitu strategi manajemen perubahan proses. Ada beberapa strategi yang sering digunakan oleh para ahli manajemen perubahan. Cara lain yaitu strategi empirisis atau rasional. Strategi ini yang cukup logis, berdasarkan perubahan pada fakta dan data. Logikanya, orang-orang akan mendukung perubahan jika mereka melihat keuntungan yang jelas dan rasional dari perubahan. Selanjutnya yaitu strategi normatif edukatif. Di strategi ini, budaya dan nilai-nilai menjadi pusat perhatian. Intinya, jika ingin mengubah cara kerja atau perilaku orang-orang, harus memahami nilai dan keyakinan mereka terlebih dahulu. Bukan proses yang cepat. Dibutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan dan keyakinan. Selanjutnya yaitu strategi kekuasaan koersitif. Strategi yang agak keras, lebih mengandalkan kekuasaan atau otoritas untuk menerapkan perubahan, terutama dalam situasi darurat. Misalnya, jika perusahaan sedang menghadapi krisis besar dan waktu sangat terbatas, manajemen mungkin harus mengambil tindakan cepat dan tegas, bahkan jika beberapa pihak tidak. Strategi selanjutnya yaitu strategi lingkungan adaptif. Strategi ini berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan menjadi solusi alami. Dalam perubahan transformasi besar, di mana perlahan-lahan budaya organisasi dibentuk untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Strategi selanjutnya yaitu strategi partisipatif. Strategi ini melibatkan semua orang dalam proses perubahan. Dengan melibatkan karyawan dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan, mereka akan merasa memiliki sehingga resistensi bisa diminimalisir. Komunikasi dua arah dan sesi diskusi terbuka sangat penting dalam strategi, karena karyawan diajak untuk memberikan masukan dan berperan aktif. Kesimpulan dari manajemen perubahan proses yaitu perubahan proses dalam sebuah organisasi adalah hal yang penting untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Manajemen perubahan proses melibatkan perencanaan komunikasi dan pelaksanaan yang efektif untuk memastikan transisi yang mulus. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum.